Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati dan bertemu kembali dalam renungan harian saat ini. Tema kita adalah daya dukung. Terambil dari firman Tuhan surat 2 Korintus pasal 7 ayat 13 demikian. Dan selain penghiburan yang kami peroleh, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Setiap orang memerlukan daya dukung dalam hidupnya, baik itu berupa jasmani maupun dukungan rohani. Tiap orang dan keluarga tentu memiliki perbedaan besaran dan kemampuan yang membedakan seseorang atau satu keluarga dari yang lainnya. Tetapi pengaruh daya dukung itu sangat besar dalam kehidupan. Mari kita lihat dalam kehidupan Paulus. Pada rangkaian perjalanan pekabaran Injilnya yang ketiga, Paulus tiba di Makedonia dan dia sedang berada dalam jemaat-jemaat yang secara ekonomi sangat kurang dibandingkan dengan jemaat-jemaat di kota Korintus, kota di mana Paulus juga pernah mengajar di sana. Paulus mengutus Titus yang bertindak sebagai wakilnya ke Korintus untuk mengatur persembahan yang dikumpulkan membantu pekabaran Injil di Yerusalem sebagai suatu tempat utama di dalam pengumpulan dana bagi para pekabar Injil. Tetapi tugas itu tidak tuntas, sebab Paulus mendesak Titus kembali ke Korintus untuk melanjutkan pelayanan kasih. Tugas lain yang diemban Titus adalah mengendorkan ketegangan yang timbul antara Paulus dengan orang-orang Korintus. Tugas ini jelas menuntut orang yang bijaksana, berkarakter jiwa luhur dan kuat. Kelihatannya Titus berwatak lebih kuat daripada Timotius dan sanggup menjadi manajer atau pengatur jemaat-jemaat. Titus membawa sepucuk surat dari Paulus kepada Korintus dan sayangnya surat itu hilang lenyap. Dalam surat itu Paulus dengan sedih hati menempelak mereka karena sikap mereka yang angkuh. Akhirnya Titus kembali menggabungkan diri dengan Paulus di Makedonia dan membawa kabar baik bahwa jemaat Korintus sekarang sudah berdamai dengan Paulus. Dan sebagai buahnya surat 2 Korintus ditulis dengan sukacita menyambut kabar baik yang dibawa oleh Titus. Paulus menyebut Titus sebagai temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Pasal 8 ayat 23. Dan dalam 2 Korintus 12 ayat 18, Paulus menyebut Titus sebagai seorang yang tidak akan menipu orang-orang yang dipercayakan pada pembinaannya. Renungan harian ini membawa dua pesan, yaitu yang pertama, Saudara, Tuhan menempatkan orang-orang yang menyediakan dirinya untuk membantu, menolong, dan mendampingi ketika kita berada dalam kesulitan. Mari kita berterima kasih atas kehadiran dan sumbangsih peran mereka ketika kita berada dalam kesulitan dan menghargai mereka. Dan yang kedua, sebaliknya, apakah kita sudah menjadi penolong dan pendamping yang setia dalam menolong dan mendampingi orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya? Tuhan memakai kita, tangan dan kaki kita untuk menolong mereka. Tuhan memberkati. Amin.